Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pelaku judi sabung ayam ini berupaya kabur saat akan ditangkap tim Singa Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu. Penggerebekan terhadap judi sabung ayam ini diduga bocor. Polisi hanya berhasil menangkap satu pelaku judi, sementara belasan pelaku lainnya melarikan diri ke hutan sebelum polisi datang. Dari lokasi penggerebekan, polisi mendapati gelanggang sabung ayam yang telah kosong dan mengamankan beberapa ayam aduan. Berdasarkan dari laporan dari masyarakat akan adanya tindak pidana sabung ayam di sebuah kebun di Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Batu Raja Timur, kami melakukan penggerebekan. Sesampai di sana, kami sempat mengejar dengan para pelaku. Namun para pelaku tersebut lari menuju hutan. Tersangka terancam pidana penjara selama 10 tahun. Kasus ini ditangani Polres Ogan Komering Ulu. Polisi berhasil menangkap seorang yang diduga penjudi saat mencoba kabur dari penggerebekan arena judi di tengah perkebunan sawit perbatasan Kota Binjai dengan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat digeledah, petugas menemukan paket kecil sabu dan alat hisap bekas pakai. Di tempat berbeda, selain menemukan berbagai macam permainan judi, petugas juga menemukan sabu dan daun ganja kering, serta puluhan senjata tajam. Menurut polisi, giat razia yang dilakukan diduga bocor karena dua lokasi penggerebekan sepi. Polisi hanya menangkap dua pria yang menghalang-halangi petugas. Pada saat di TKP, masyarakat atau pengurus atau yang jaga di situ lari. Pada saat lari, kita mendapatkan mereka sudah persiapan untuk melawan petugas. Seluruh pelaku dan barang bukti yang diamankan dari lokasi penggerebekan kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. Warga lingkungan 15 Jalan Kapten Rahmabudin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan yang didominasi emak-emak menggerebek dua lokasi perjudian, yaitu di Jalan Baru Gang Sedar dan di Jalan Besar Kapten Rahmabudin Terjun, Medan, Marelan. Mereka menghancurkan mesin judi dengan batu dan kayu, kemudian membakarnya. Emak-emak ini menuding lokasi perjudian inilah yang membuat anak dan suami mereka tidak pulang ke rumah karena asik bermain judi. Menurut warga, lokasi judi di lingkungan mereka juga memicu tindakan kriminal. Warga sering mengeluhkan kehilangan hasil panen, hewan ternak hingga tabung gas. Dan yang berada di lingkungan 15 ini kan merasa resah dengan adanya perjudian itu, anak-anaknya pun tak pulang. Udah itu ada pun telantar selop-selop yang bagus, pisang, ayam, bebek, kandang ayam yang plastik itu hilang, berhilangan semuanya. Warga, petugas keamanan, dan kepala lingkungan bersepakat dengan penjaga lokasi perjudian agar tidak beroperasi kembali di kampung mereka. Warga berharap tutupnya lokasi judi bisa memberikan ketenangan saat beribadah di bulan Ramadan. Warga di Dusun Kasian, Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur gempar karena seorang pemuda tega menganiaya 3 anggota keluarganya hingga salah satunya meninggal dunia. Pelaku adalah Sucipto, 35 tahun, sedangkan korban yang meninggal bernama Wardi, 74 tahun, yang merupakan kakek pelaku. Sementara dua korban luka-luka adalah pasangan suami istri Mariono, 74 tahun, dan Juminem, 64 tahun, paman dan bibi pelaku, yang kini dirawat di Puskesmas Dongko. Kejadian berawal saat korban Mariono menyuruh pelaku membeli korek api. Namun ternyata korek tersebut tidak bisa dinyalakan. Korek tersebut kemudian dilempar Mariono ke arah pelaku. Ini membuat pelaku marah. Pelaku kemudian mengambil 2 sabit dan menganiaya para korban. 2 korban yaitu paman dan bibi pelaku sempat lari dan dikejar pelaku. Pelaku mencari kedua korban tersebut ke rumah kakeknya yang bernama Wardi.
Saat berada di rumah Wardi, pelaku tidak menemukan kedua korban dan melampiaskan kekesalannya kepada Wardi yang saat itu tengah tidur hingga membuat korban Wardi meninggal di tempat. Polisi akhirnya menangkap Sucipto dan kemudian diamankan ke Polres Trenggalek. Hasil dari penyelidikan, tersangka sebelumnya sempat dirawat karena mengalami gangguan kejiwaan. Ya, dari hasil kesehatan yang kita terima bahwa saudara Sucipto sebagai pelaku ini pernah dirawat karena terganggu kejiwaannya, yaitu mengalami penyakit skizofrenia atau F20. Untuk kondisi saat ini, Untuk saat ini ketika diperiksa, saudara Sucipto masih mengalami tekanan mental, namun pada prinsipnya dari penyidik pembantu tetap menggali informasi-informasi yang disampaikan oleh pelaku, yaitu saudara Sucipto tersebut. Saat ini tersangka masih ditahan di Polres Trenggalek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, polisi juga masih mendalami terkait dengan kejiwaan tersangka yang pernah mempunyai penyakit disabilitas mental tersebut. Itu, nah, nggak usah. Masa kita gila, saya ngecek. Nah, kalau numpang satunya bakal. Nah, jadi. Ali Muspar, warga Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dibekuk tim Citah Satreskrim Polres Payakumbuh di tempat kerjanya di daerah Bukit Tinggi. Meski sempat berkelit, Ali akhirnya mengaku telah membunuh pacarnya bernama Indah Permatasari, warga Suayan, Kabupaten 50 Kota. Kasus bermula dari perkenalan pelaku dan korban di media sosial yang kemudian berlanjut kencan online. Tak tahan pacaran online selama 3 bulan, pelaku mengajak korban bertemu. Pelaku kemudian mengajak korban berhubungan badan, namun ditolak. Pelaku yang kesal akhirnya membunuh korban, lalu memperkosa jasadnya. Karena dia tidak mau dipaksa gitu, Bang. Dia teriak, Bang. Di mana itu lokasinya? Di Tengah Padang, Bang. Jasad korban kemudian dibuang pelaku di semak-semak di daerah Situju. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena tidak ada tanda pengenal. Jadi setelah tidak bernyawa diselesaikan ya, kemudian digotong kira-kira 5 meter lah ya, 5 meter, kurang lebih 5 meter. Di situ dibuang ke semak-semak maksudnya, ya kan? Gendongnya seperti biasa, seperti ini. Kemudian ditaruh, dihadapkan ke kiri, kepalanya dimasukkan ke semak-semak. Keluarga korban sama sekali tak menduga Indah tewas dibunuh. Keluarga minta polisi menjerat pelaku dengan hukuman maksimal. Nah, kalau harapan sih inginnya pelaku dihukum seberat-beratnya. Dekat sama semua keluarga, nggak ada beda bagi dia gitu. Kalau sama orang lain sih ada sama teman-teman di luar di sekolah, teman sekolah. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP karena menghilangkan nyawa orang lain dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.